Baik, shalom teman-teman. Pada saat ini saya akan menampilkan bagaimana kita setup Accurate Online menggunakan PT Surya Furniture tentunya berdasarkan dengan modul yang telah diberikan, materi praktik Accurate Online, Accurate Accounting Software oleh Divisi Edukasi PT Ultima Tekno Solusindo. Kita langsung saja search Accurate Online. Kita masuk ke Accurate Online, kita login. Kemudian di sini kita langsung saja tambah data usaha, klik yang bagian sini. Lalu kita isi sesuai dengan modul ya, informasi perusahaan PT Surya Furniture. Ini cut off-nya 31 Desember 2018. Jadi kita tulis saja 31 Desember 2018 PT Surya Furniture. Untuk bidang usaha di sini ditulis ya, bidang usaha others atau lainnya. Jadi kita pilih others. Di sini kita klik buat data usaha. Klik saja lanjutkan. Baik, di bagian sini kita masukkan kategori usaha. Di sini kategori usahanya level distribusi, kita klik distributor. Kemudian tanggal mulai data, yaitu 31 Desember 2018 ya. 2018. Oke. Kalau kita sudah isi, kita lanjut ke bagian metode biaya persediaan menggunakan FIFO, first in, first out. Setelah ini semua kelar, kita langsung tekan tombol selanjutnya. Nah, di sini menu Accurate ada dua, Accurate Online dan juga Accurate POS. Di sini kita pilih Accurate Online ya, teman-teman. Klik selanjutnya. Nah, bagian sini juga penting, teman-teman. Kenapa? Karena bagian ini tidak boleh dicentang. Jadi kita harus hilangkan centangnya di sini agar kita bisa mengupload chart of account sesuai yang ada di modul ya, Bitly Excel Surya. Jadi supaya kita bisa upload semuanya itu, semua data-data, sebaiknya jangan kita centang di sini. Jadi kita hilangkan centangnya, baru kita tekan tombol selesai. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam bagian selanjutnya, di mana kita akan sesuaikan dulu fitur-fiturnya ya, sesuai yang ada di modul. Kita lihat di nomor 1 ini ya. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Jadi kita bikin dulu ini, kebijakan akuntansi di bagian umum nomor 1 ini. Caranya kita masuk ke perusahaan, baru kita masuk ke mata uang. Di mata uang ini kita akan tambahkan data yang baru, yaitu adalah Singapura Dollar atau SGD. Kita tulis SGD. Nah, klik yang ini ya. Asing dia, mata uang asing. Setelah itu kita simpan saja, kita simpan. Oke, kalau sudah tersimpan, kita pastikan kembali di list apakah sudah tertambah. Jadi kita tutup saja tab data baru ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah muncul kedua mata uang, yaitu adalah Indonesian Rupiah dengan juga Singapura Dollar. Kita lanjut ke nomor 2. Dalam kebijakan akuntansinya di bagian umum, nomor 2, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Oke, untuk nomor 2 ini kita lengkapi dulu informasi perusahaan yang ada di tombol pengaturan ya. Kita pergi ke tombol pengaturan, baru kita pergi ke preferensi, dan kita isi semua info perusahaan dan alamat sesuai yang ada di modul sini ya. Ini isi pertama telepon. Oke, kemudian faksimili, lalu kemudian email admin@surya.com. Kita isi di bagian email. Kemudian pastikan semuanya ini ya, tanggal mulai data 31 Desember 2018 sudah sesuai, periode akuntansi Januari sampai Desember ya, sudah sesuai. Nah, kita lanjut ke alamat. Di alamat sini kita juga isi sesuai dengan yang ada di modul. Jalan Kelapa Gading Utara, kemudian kota DKI Jakarta. Nah, kita klik sini. Kemudian kode pos 14360. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi ke nomor 2 yang tadi. Dalam kebijakan akuntansi di bagian umum, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Jadi masuk dulu dalam bagian fitur. Bagian fitur sini, pajak sudah tercentang. Kemudian kalau misalnya kita mau make sure lagi di bawah sini, di bawah fitur ada pajak. Nah, ini sudah isi sesuai dengan tanggal yang kita tetapkan, yaitu adalah 31 Desember 2018. Kita kembali ke fitur. Kita lihat ke ketentuan berikutnya, yaitu adalah aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Berarti artinya kita cek dulu apakah untuk aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan ini sudah tercentang atau belum. Caranya kita cek di fitur dasar sini ya. Nah, pencatatan aset sudah tercentang.
berarti aman. Lalu kita lanjut ke bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan sini nomor 1, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, di sini ya, penawaran dan pesanan penjualan sudah tercentang ya. Kemudian kita pergi ke nomor 2, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak. Nah, di sini kita cek apakah sudah tercentang ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Di modul penjualan, di bagian penjualan, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Ini ya, tenaga penjual salesman. Sudah dicentang. Kita lanjut ke nomor 4. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Sudah ya, di bagian sini jasa pengiriman sudah tercentang. Kemudian nomor 5. Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Syarat pembayaran, sudah dicentang ya teman-teman di sini. Oke, berarti 5 sudah selesai, semuanya sudah selesai di bagian penjualan. Kita lanjut ke bagian pembelian. Nomor 1, bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Centang permintaan barang. Oh, ternyata di bagian persediaan. Oke. Permintaan barang sudah tercentang, berarti aman. Lanjut ke nomor 2, bagian accounting membuat PO, purchase order, kepada pemasok yang terpilih. Ini ya, pesanan pembelian PO. Sudah tercentang. Kemudian nomor yang ketiga, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder. Ini ya, biaya pembelian oleh pemasok lain sudah tercentang. Kita lanjut ke persediaan sekarang. Yang nomor 1, gudang yang dimiliki perusahaan ada 2, depan dan belakang. Berarti artinya multi gudang ya teman-teman. Kita pergi ke tab persediaan, multi gudang sudah tercentang. Kita lanjut ke nomor 2, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Nah, sini ya, produksi sederhana sudah tercentang. Kemudian nomor 3, metode perhitungan nilai persediaan FIFO. Tadi kita sudah input ya, sudah. Kita lanjut ke lainnya. Nomor 1, perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Nah, di bagian pusat laba dan biaya ini jangan kita centang bagian departemen. Karena di sini ditulis perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Artinya kita tidak perlu centang di bagian sini. Kita lanjut lagi ke akun perkiraan. Akun perkiraan, perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Kita pergi ke menu buku besar, teman-teman. Baru kita tekan akun perkiraan. Kita tutup ya bagian sini data baru ini, tab data baru kita tutup. Kemudian untuk impor data, kita harus sudah terlebih dahulu ya mendownload data dari modul ya tentunya teman-teman. Di sini sudah tersedia Bitly Excel Surya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik, baru semua file-filenya tinggal di download masing-masing. Karena saya sudah download, jadi kita langsung saja impor data, impor dari Excel. Kita klik dulu impor dari Excel. Kita pilih file Excel ini, kita open, kita unggah. Nah, di bagian sini tidak perlu diganti, kita lanjutkan saja teman-teman. Ini bagian penting juga, konfirmasi impor data. Kita harus lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi kita centang bagian sini, setelah itu kita lanjutkan. Nah, di bagian sini harusnya 73 data berhasil diproses. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup saja. Nah, di bagian sini teman-teman, harus dicek, ini harus 73. Kalau tidak 73, artinya mungkin ada kesalahan dalam menginput atau yang mencentang-centang tadi ya teman-teman. Jadi kita harus teliti dalam membuat ini supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau sudah seperti ini berarti sudah aman. Setelah itu kita akan tutup akun perkiraan. Tab akun perkiraan ini yang di atas ini kita tutup. Kita lanjut ke tab persiapan data perusahaan. Bagian atas ini ya teman-teman, samping dashboard ini, persiapan data perusahaan. Nah, kalau sudah, kita akan terlebih dahulu impor daftar pemasok. Kita lihat kembali ke modul ya. Kalau daftar akun sudah, berarti berikut daftar pemasok. Jadi kita akan masukkan data daftar pemasok, lakukan upload data sama seperti yang sebelumnya kita lakukan. Jadi kita pergi ke pemasok, tekan impor data. Daftar pemasok, open. Kita open. Kita unggah. Oke, di sini tidak ada perubahan, kita lanjutkan. Nah, jangan lupa bagian sini kita centang kembali. Oke, kita lanjutkan. 6 data berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan seperti tadi, kita tutup. Kita lanjut ke tab persiapan data perusahaan. Ya, habis daftar pemasok kan di sini daftar pelanggan ya, teman-teman. Daftar pelanggan ini kita impor datanya. Daftar pelanggan yang ini
open, lalu kita unggah. Sudah, ini tidak ada perubahan, lanjutkan. Nah, jangan lupa centang. Lalu kita kembali lanjutkan. 6 data berhasil. Kita tutup kembali. Jadi sebelum kita pergi ke barang dan jasa ya, kita buat dulu kategori persediaan. Di sini kategori persediaan ada kursi dan meja. Lalu gudang ada depan dan belakang. Jadi untuk melakukan ini, kita pergi ke menu yang paling pinggir sini di kiri, ke bagian menu persediaan. Kita klik persediaan, lalu kita pergi dulu ke tombol kategori barang. Dan kita tambahkan kategori barang yang pertama adalah kursi. Kita tulis kursi. Kursi. Kalau sudah ditulis seperti ini kursi, kita tekan tombol ini ya, yang seperti file ini, simpan. Kita simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, tambahkan meja. Meja dan kita simpan. Lalu kita close data baru ini, kita lihat apakah ini sudah ada ya, kursi dan meja. Kalau sudah seperti ini, tutup saja tab kategori barang ini. Ya. Tadi kan di modul di sini tulis gudang 2, ada 2, depan dan belakang. Jadi kita pergi ke persediaan, kemudian gudang. Pertama depan. Kita simpan. Lalu belakang. Kita simpan. Lalu sama seperti tadi kita close tab data baru untuk melihat di list. Nah, di list ini sudah harus ada belakang dan depan. Kalau sudah ada, kita tutup saja tab gudang, lalu kita lanjut ke tab persiapan data perusahaan untuk input data lagi. Dan kita akan impor data untuk barang dan jasa, teman-teman. Tekan impor data. Lalu kita open, baru kita unggah. Ini tidak ada ubah. Kita lanjutkan. Jangan lupa kembali konfirmasi import data. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kita centang. Kemudian kita lanjutkan. 12 data berhasil. Baik, kita tutup. Sekarang ke aset tetap. Kita kembali ke menu di kiri bagian aset tetap. Cek. Nah, aset tetap. Kategori aset ya. Kategori aset. Kita pergi ke kategori aset, tulis tanah. Baru di sini juga gedung. Simpan, lalu peralatan. Simpan. Nah, kita cek dulu ya. Data baru. Nah, sudah ada ya gedung dan peralatan dan tanah. Kemudian kita pergi ke aset tetap lagi dan kita akan impor data dari Excel. Close saja. Kita klik tombol ini, kemudian kita impor dari Excel. Nah, kita masukkan data, beropen, lalu kita unggah. Di sini tidak ada perubahan sama seperti tadi, lanjutkan ya. Karena di sini tidak ada perlu dicentang, jadi kita lanjutkan juga. Oke, 4 data berhasil diproses. Kita tutup saja sama seperti tadi. Dan sekarang kita pergi ke menu daftar laporan. Di sini daftar laporan paling bawah, menu paling bawah ya teman-teman. Daftar laporan kita lihat, baru daftar laporan ya. Sekarang kita search. Control. Nah, kita cek di bagian sini. Tekan, oke. Kita isi sesuai dengan tanggal yang sudah diberikan di modul, yaitu adalah 31 Desember 2018 ya, di sini ya. 31 tanggal cut off-nya 31 Desember 2018. Oke. Tampilkan. Jadi kalau sudah 1.850.891.000 ya. Ini hasil sebelum proses akhir bulan. Jadi kita download dulu, teman-teman bisa download PDF-nya ya, atau Excel atau screenshot. Setelah itu kita pergi ke menu perusahaan. Nah, di sini ya, di bawah pengaturan kita pergi ke proses akhir bulan ini. Ya.
Nah, di sini kita pilih bulannya Desember tahun 2018. Kalau sudah, kita simpan. Lalu kita kembali ke daftar laporan tadi, tekan tombol refresh. Kita lihat apakah hasilnya sama. Hasilnya adalah 1.773.731.000 ya. Sama ya teman-teman di modul hasilnya 1.773.731.000. Kalau sudah seperti ini, kembali lagi kita save. Kita bisa save PDF atau juga kita save Excel atau kita bisa screenshot. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang masih belajar dalam meng-setup Accurate Online sesuai dengan modul yang telah diberikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.